Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Yesus. Kita bertemu kembali di dalam Lunch with Jesus. Bapak Ibu saudara terkasih, saya mempunyai seorang sahabat di mana di dalam kehidupan sehari-hari dia selalu diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Pada saat saya datang ke rumah, saya ajak dia untuk pergi jalan-jalan. Yuk, kita jalan-jalan ke mall. Dia mengatakan, apa mall? No, karena di mall itu banyak sekali jambret. Atau mungkin bahkan bom. Ya kalau begitu, yuk kita menenangkan pikiran, kita pergi jalan-jalan ke Lembang, ke Tangkuban Perahu atau ke Sari Ater. Apa? Tangkuban Perahu? Bagaimana kalau terjadi yang namanya gempa bumi? Pada saat gempa bumi saya tidak akan bisa pergi berlari dengan kuat. Kalau begitu, yuk kita sama-sama main ke Pangandaran, menikmati indahnya pantai. Apalagi Pangandaran, tsunami, gimana tsunami? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak sekali orang-orang merasa ketakutan. Bahkan kita yang begitu banyak menerima janji Allah, sering juga ada yang namanya ketakutan. Bapak Ibu Saudara terkasih, seorang pria yang sedang bekerja mempunyai suatu kedudukan yang baik, dia merasa takut dan khawatir pada saat posisinya akan tergoyahkan. Maka pada saat dia merasa ketakutan, dia akan mensikut kiri, sikut kanan, injek kiri. Supaya apa? Supaya posisinya tetap dia sebagai karyawan yang the best. Atau Bapak Ibu Saudara terkasih, ada seorang wanita, dia yang ketakutan, suaminya berpaling dari hadapan dia. Apa yang dia lakukan? Dia make up, dia blush on, kiri kanan, kasih lipstick yang begitu indah. Dan bahkan pada saat mukanya mulai keriput, dia langsung ditarik supaya tetap menjadi cantik. Bapak Ibu Saudara sekasih, banyak sekali di dalam kehidupan kita orang-orang yang begitu ketakutan. Lalu kita ada satu pertanyaan, apakah Tuhan menciptakan roh ketakutan itu? Tentu saja tidak. Kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang 7, dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ingat saudara terkasih, Tuhan tidak menciptakan roh ketakutan, tetapi justru menciptakan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lalu kita bertanya, kalau begitu, dari mana datangnya ketakutan itu? Saudaraku terkasih, ketakutan yang terutama, sumber utama pada saat kita ketakutan, yaitu pada saat kita berpaling dari hadapan Allah. Pada saat kita berbuat dosa, saat itulah kita merasa ketakutan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ingat cerita di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 10. Suatu saat Tuhan berjalan-jalan di taman. Dia mencari manusia ciptaannya, yaitu Adam dan Hawa. Lalu Tuhan bertanya, Adam, Hawa, di mana engkau? Lalu Adam dan Hawa, pada saat itu dia merasa ketakutan. Dia ada di balik pohon dan dia berseru kepada Tuhan, aku ada di sini. Tetapi aku takut pada saat engkau memanggil. Karena aku malu. Aku takut. Aku malu karena aku tidak berpakaian. Aku telanjang. Nah saudaraku, pada saat Adam dan Hawa melakukan kesalahan, berbuat dosa, dia mulai merasakan ketakutan. Saudaraku terkasih, sama halnya apabila di dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan kesalahan, kita berpaling dari hadapan Allah, kita melakukan dosa. Saat itu pun juga kita pasti akan merasakan ketakutan. Hubungan kita dengan Allah menjadi renggang. Karena apa? Karena kita merasa bahwa saya bersalah, bahwa saya merasa takut ketemu dengan Tuhan.
Mungkin pada waktu kalau kita tidak melakukan kesalahan, kita bisa berhubungan baik dengan Tuhan, kita bisa bermanja dengan Allah, bisa meminta segala sesuatu dengan Allah. Tetapi pada waktu kita melakukan kesalahan, kita ada pertanyaan, apakah doa-doa kita bisa didengar oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau begitu bagaimana caranya supaya kita lepas daripada ketakutan-ketakutan itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ingat di dalam Kejadian 1 ayat 26. Pada waktu itu Tuhan mengatakan, mari kita menciptakan manusia serupa dengan kita, supaya manusia itu bisa menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan semua binatang melata yang di darat. Agar manusia itu bisa menguasai seluruh ciptaan. Bapak Ibu sekasih, Tuhan memberikan kepada kita suatu kuasa. Kalau ketakutan itu selalu menghantui kita, kita harus patahkan yang namanya ketakutan itu. Karena kita diberi kuasa. Jangan sampai kita selalu memandang permasalahan, roh ketakutan, ketakutan demi ketakutan. Apabila kita tidak lepaskan, maka ketakutan itu akan menjadi besar. Pandangan kita hanya kepada ketakutan-ketakutan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan memberikan kepada kita untuk menginjak-injak ketakutan. Amin. Yang kedua, saudaraku terkasih, ketakutan kita bisa atasi. Dengan yang kedua adalah bahwa kita melakukan ngaku dosa. Di dalam masa prapaskah ini, saatnya kita bersama-sama datang ke pastor untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Dan kita percaya pada saat kita bisa mengakukan segala dosa-dosa, kita dapat menerima pengampunan sehingga kita akan dibebaskan dari ketakutan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih, masih ingat suatu cerita di dalam Matius 14 ayat 26 sampai 32, di mana pada waktu itu jam 3 pagi, Yesus setelah bekerja seharian dia lelah, akhirnya jam 3 pagi setelah dia berdoa, dia menghampiri para rasul yang sudah mendahului, di mana para rasul itu sedang terombang-ambing oleh angin. Di dalam perahu dia merasa ketakutan. Lalu Yesus berjalan di atas air, dia menghampiri murid-muridnya dan dia berkata, "Ini aku." Murid-muridnya yang pada waktu itu masih dalam ketakutan, dia berteriak, "Itu ada setan." Lalu Tuhan menenangkan, "Ini aku loh." Ya. Saat itu Petrus mengatakan, "Apabila Engkau Tuhan, berikan aku kesempatan untuk dapat berjalan di dalam air menuju kepada Engkau." Yesus mengatakan, "Mari ikut aku." Lalu Petrus turun, dia berjalan di atas air dan dia memandang kepada Yesus. Dia berjalan. Tetapi di tengah-tengah jalan, dia merasakan kakinya merasa dingin. Loh, berarti aku berjalan di atas air. Lalu dia merasakan desiran angin di telinganya. Wah, aku ada di mana? Pada saat Petrus pandangannya ke air dan merasakan desiran angin, saat itu matanya tidak tertuju kepada Tuhan. Untuk itu saudaraku terkasih, kita harus menjaga panca indera kita. Karena Petrus pada saat dia berjalan memandang Yesus, panca inderanya tertuju, mata rohaninya tertuju pada Yesus, dia bisa berjalan. Tidak ada rasa ketakutan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, jagalah panca indera kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak perlu takut karena Tuhan tidak menciptakan roh ketakutan. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita roh sukacita, roh ketaatan. Bagaimana ketakutan itu muncul?
Karena pada waktu kita berbuat dosa, kita menolak Allah, saat itu kita berdosa, ketakutan itu muncul. Mari ketakutan itu kita muncul dengan cara menginjak-injak perasaan ketakutan itu, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, ngaku dosa, dan yang terutama dan yang terpenting, Bapak Ibu Saudara terkasih, yaitu jaga panca indera kita. Karena panca indera pintu masuk atas segala perbuatan dosa. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tutup doa. Dan saya mempunyai suatu ayat yang meneguhkan kita, yaitu Yesaya 49 ayat yang 10. Yang dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan Tuhan akan membimbing kita, akan membawa kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami bersyukur bahwa pada siang hari ini Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Engkau mengingatkan bahwa Engkau tidak menciptakan ketakutan di dalam kehidupan kami, tetapi Engkau memberikan roh damai sukacita. Bapa, ingatkan kami pada saat kami berpaling di hadapan-Mu. Ingatkan kami pada saat kami berbuat dosa. Tapi pada siang hari ini Engkau meneguhkan, pada saat kami jatuh Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu. Saat ini kami akan menggapai Tuhan tangan kanan-Mu. Saya ingin dan kami semua ingin berjalan bersama dengan Engkau. Kami percaya ketakutan-ketakutan akan sirna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Semua doa, ucapan syukur, harapan kami sampaikan kepada Putra-Mu terkasih Yesus Kristus yang hidup dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada sebuah lagu yang akan menguatkan, ku tidak takut sebab Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus